Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada video seri CMHP nomor 9.2 ini akan dibahas terlebih dahulu kalibrasi versus verifikasi peralatan di laboratorium uji. Apa sebetulnya yang mendasari penjelasan mengenai hal ini? Di laboratorium uji sering timbul pertanyaan, alat mana yang perlu dikalibrasi dan alat apa yang cukup diverifikasi. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, perlu difahami terlebih dahulu apa perbedaan antara kalibrasi dan verifikasi. Kalibrasi adalah rangkaian kegiatan dalam membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan alat standar yang sesuai untuk menentukan besarnya, koreksi pengukuran alat, serta ketidakpastiannya. Jadi ada dua hal di sini, koreksi pengukuran dan ketidakpastian. Nah, apa yang dimaksud dengan alat standar yang sesuai? Alat standar kalibrasi yang sesuai dapat berupa baik objek ukur atau berupa alat ukur. Apa perbedaan keduanya? Objek ukur adalah alat standar kalibrasi yang tidak memiliki skala, sedangkan alat ukur adalah standar kalibrasi yang memiliki skala. Seperti tadi dinyatakan, output dari pekerjaan mengkalibrasi adalah sertifikasi kalibrasi yang memuat dua hal penting, yaitu koreksi dan ketidakpastian. Cara melakukan kalibrasi hingga memperoleh koreksi dan ketidakpastian memang memerlukan keahlian dan keterampilan yang umumnya tidak dipunyai oleh personel laboratorium uji. Oleh karena itu, laboratorium uji dipersyaratkan menurut ISO IEC 17025 untuk mengkalibrasikan peralatannya pada laboratorium kalibrasi terakreditasi. Nah, apa beda kalibrasi dan verifikasi? Verifikasi adalah konfirmasi melalui pemeriksaan dan pembuktian secara objektif bahwa alat ukur yang digunakan dalam suatu pengujian memenuhi persyaratan tertentu. Apakah dalam verifikasi juga dihasilkan koreksi dan ketidakpastian? Jelas tidak. Bagaimana hubungan antara kalibrasi dan verifikasi? Kalibrasi menentukan koreksi dari peralatan laboratorium terhadap nilai benarnya, sedangkan verifikasi memastikan bahwa peralatan laboratorium dapat digunakan dalam proses pengujian yang diperlukan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan antara persyaratan proses pengujian dengan penyimpangan yang diperoleh dari kalibrasi. Sebagai contoh, kalibrasi suatu oven memberikan nilai ketidakpastian suhu oven sebesar plus minus 3 derajat Celcius. Metode pengujian kadar air dari kopi mensyaratkan suhu pengeringan 130 derajat plus minus 5 derajat Celcius. Maka artinya oven dapat digunakan untuk pengukuran kadar air dari kopi.
Akan ditinjau sekarang peralatan laboratorium uji apa saja yang perlu dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi. Mungkin pertama-tama kita harus melihat dulu mengapa harus pada laboratorium kalibrasi terakreditasi dan tidak bisa pada sembarang laboratorium kalibrasi. Hal ini disebabkan karena kalibrator yang dipunyai oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi sudah terperiksa bahwa kalibratornya memang tertelusur pada standar internasional. Sedangkan apabila laboratorium kalibrasi tadi belum terakreditasi, walahu alam, apakah kalibratornya tertelusur pada SI ataupun tidak, belum ada yang memeriksanya. Pada daftar sebelah kiri ini tertera beberapa alat yang perlu dikalibrasi pada laboratorium kalibrasi terakreditasi. Yang pertama di sini kita lihat ada neraca. Mengapa neraca perlu dikalibrasi? Karena apa yang dikeluarkan neraca, maksudnya apa output dari neraca berupa berat, menentukan hasil uji. Demikian pula halnya dengan misalnya termometer. Apabila termometer atau pengukuran suhu yang dilakukan dengan termometer akan mempengaruhi hasil uji yang dikeluarkan dari sampel, maka termometer perlu dikalibrasi. Oven dan furnace serta inkubator. Water bath biasanya ini menyangkut suhu juga. Meskipun di sini tidak secara langsung suhunya dibawa masuk ke dalam rumus dari konsentrasi analit dalam sampel sebagai hasil uji, tetapi perubahan suhu atau pengaruh suhu besar sekali pada hasil uji. Oleh karena itu biasanya yang dibawa masuk ke dalam hasil uji adalah efek daripada temperatur pada hasil uji, baik yang dilakukan dalam oven, misalnya kadar air, dalam furnace, misalnya kadar abu, maupun dalam inkubator atau water bath yang mengharuskan suhunya pada temperatur tertentu. Viskometer mengukur viskositas, dan viskositas daripada larutan biasanya merupakan hasil ukur yang juga merupakan hasil uji. Jadi, apa yang diukur itulah yang dilaporkan sebagai hasil pengujian. Oleh karena itu, viskometer perlu dikalibrasi. Selain itu, pengukuran viskosita tergantung daripada suhu. Oleh karena itu pula, suhu daripada viskometer harus terkalibrasi. Stopwatch. Stopwatch apabila dia hanya dipakai untuk mengukur apa yang tidak menetapkan hasil akhir, memang tidak perlu dikalibrasi. Tetapi apabila pada pengujian
diperlukan untuk mengukur waktu yang sangat tepat, maka stopwatch harus dikalibrasi. Piknometer ototitrator biasanya mengeluarkan mililiter dari larutan atau pada piknometer berat jenis dari larutan yang langsung mempengaruhi pada hasil uji. Oleh karena itu juga perlu dikalibrasi. Jangka sorong, barometer, refraktometer, polarimeter itu memberikan angka-angka yang selain hasil ukur merupakan hasil uji. Oleh karena itu, dia perlu dikalibrasi. Nah, apa yang kita lihat dalam tabel berwarna biru ini, kalau kita kaitkan dengan SI, maka kita bisa lihat neraca berkaitan dengan massa, termometer, termokouple berkaitan dengan temperatur, di sini dalam derajat Kelvin. Kemudian tadi sudah saya jelaskan oven sampai dengan water bath dan viskometer biasanya diukur suhunya. Stopwatch berkaitan dengan waktu yaitu detik, dan di sini ototitrator memang berkaitan dengan mililiter. Piknometer berkaitan dengan berat jenis. Dia bukan merupakan satuan dasar dari 7 satuan SI di sini, tapi merupakan satuan turunan. Karena mililiter adalah berkaitan dengan sentimeter kubik, dan sentimeter kubik di sini dalam panjang, tetapi sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Jangka sorong berkaitan dengan meter, kemudian barometer, refraktometer, polarimeter memang juga satuan turunan. Sama halnya di sini flowmeter. Kalau kita lihat apa satuan dari flowmeter, meter kubik dibagi detik atau sekon. Kalau dipertanyakan apakah flowmeter perlu dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi terakreditasi, harus dijawab terlebih dahulu untuk apa pada pengujian flowmeter digunakan. Apabila jawabannya untuk mengukur aliran gas pada GC, maka dapat dikatakan tidak perlu dikalibrasi. Mengapa? Karena pengujian menggunakan GC merupakan analisis perbandingan. Dalam hal ini, kita membandingkan konsentrasi analit dalam sampel terhadap konsentrasi standar analit. Oleh karena itu, dia tidak perlu dikalibrasi. Lebih lanjut nanti kita akan lihat dengan lebih jelas apa yang dimaksud analisa perbandingan. Kemudian filter dalam ukurannya mesh. Apakah ukuran mesh ini perlu kita kalibrasi? Tergantung. Jawab terlebih dahulu untuk apa filter digunakan. Apabila jawabannya untuk membuat partikel seragam pada pembuatan bahan acuan, maka tidak perlu dikalibrasi. Tetapi apabila jawabannya untuk digunakan pada pengujian distribusi ukuran butir tanah, jelas dalam hal ini perlu dikalibrasi. Jadi sekali lagi perlu dilihat apakah alat tersebut mempengaruhi hasil akhir atau tidak. Kemudian centrifuge. Centrifuge satuannya adalah RPM, rotasi per menit.
Kembali harus dijawab, untuk apa centrifuge digunakan? Kalau hanya untuk memisahkan partikel terhadap larutannya, maka tidak perlu dikalibrasi. Tapi apabila centrifuge mempengaruhi hasil akhir, dia perlu dikalibrasi. Bahkan apabila digunakan suatu refrigerated centrifuge dan ternyata dia berpengaruh pada hasil akhir, selain kalibrasi dari RPM dan waktu, karena ada menit di sana, rotasi per menit, juga diperlukan kalibrasi terhadap suhu. Sekali lagi, karena refrigerated centrifuge yang digunakan laboratorium berpengaruh pada hasil akhir. Tapi apabila menurut analisis personel laboratorium uji dia tidak berpengaruh, maka tidak perlu dikalibrasi. Kita lihat lebih jauh mengenai neraca. Apabila neraca dikalibrasi, kita akan mendapatkan sertifikat kalibrasi. Pada sertifikat kalibrasi, di sini diberikan satu contoh dari sertifikat kalibrasi atau apa yang dicantumkan oleh lab kalibrasi terakreditasi pada sertifikat. Kita lihat terdapat koreksi, ketidakpastian diperluas pada kolom paling akhir, dan faktor pencakupan K pada bagian tengah dari kolom. Nilai ketidakpastian diperluas dan faktor pencakupan K dipakai nanti untuk menghitung ketidakpastian baku asal kalibrasi neraca apabila pada pengujian dilakukan penimbangan baik terhadap sampel maupun terhadap standar. Jadi, ketidakpastian baku asal kalibrasi merupakan salah satu komponen ketidakpastian asal penimbangan. Jelas di sini, ketidakpastian akan mempengaruhi hasil akhir. Bagaimana halnya dengan koreksi pada kolom kedua? Koreksi memang seharusnya digunakan pada pencatatan berat yang ditunjukkan neraca. Tetapi coba perhatikan pada suatu pengujian. Umumnya laboratorium melakukan penimbangan selisih. Apa maksudnya? Mula-mula yang ditimbang wadah kosong, kemudian wadah kosong plus sampel, di mana nanti berat sampel merupakan selisih kedua berat di atas. Sehingga apabila koreksi tidak digunakan, tidak akan menimbulkan masalah, karena koreksi tersebut akan saling meniadakan. Yang laboratorium uji catat atau bawa ke dalam rumus adalah selisih kedua berat. Jadi kalau selisih pertama tidak dikoreksi, selisih kedua juga tidak dikoreksi, hasilnya akan sama seperti apabila keduanya dikoreksi. Hal-hal seperti ini yang perlu dikaji lebih lanjut oleh para personil laboratorium uji. Alat ukur yang telah dikalibrasi, misalnya neraca, tidak akan secara terus-menerus berlaku masa kalibrasinya, karena peralatan tersebut selama masa penggunaannya pasti mengalami perubahan spesifikasi akibat misalnya pengaruh frekuensi pemakaian, lingkungan penyimpanan, cara pemakaian, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh laboratorium uji sendiri, alat perlu direkalibrasi. Kapan neraca perlu direkalibrasi? Tergantung frekuensi pemakaian neraca tadi. Saya sering menjumpai ada katakan ketentuan dari banyak lab uji yang menyatakan bahwa neraca perlu direkalibrasi 1 tahun sekali. Menurut saya, hal tersebut tidak tepat. Coba kita bandingkan seandainya suatu laboratorium uji mempunyai 2 buah neraca yang sama spesifikasinya, dibeli pada tanggal yang bersamaan dan dikalibrasi pada saat yang juga bersamaan. Perbedaannya adalah neraca yang pertama ditempatkan dalam suatu ruang dekat dengan ruang di mana pretreatment contoh biasa dilakukan. Sedangkan neraca kedua diletakkan cukup jauh dari ruang pretreatment contoh pada pengujian. Apa yang terjadi di sini? Pada neraca pertama, dalam tiap harinya banyak sekali para personel laboratorium uji yang melakukan penimbangan. Sedangkan pada neraca kedua, yang letaknya jauh dari ruang pretreatment contoh, jarang digunakan. Pertanyaannya menjadi, apakah waktu rekalibrasi dari neraca pertama dan neraca kedua akan sama? Tentu tidak. Mungkin karena sering digunakan, neraca pertama dalam 6 bulan saja sudah harus direkalibrasi. Sedangkan neraca yang jarang dipakai, mungkin dalam 2 tahun tidak direkalibrasi pun tidak apa-apa. Nah, dalam hal ini yang penting adalah pada selang waktu antara 2 kalibrasi yang berturutan perlu dilakukan pengecekan antara secara periodik. Pengecekan atau pemeriksaan antara dimaksudkan untuk memelihara ketertelusuran dari neraca tadi. Bagaimana cara melakukannya? Timbang anak massa terkalibrasi pada neraca. Apabila berat yang ditunjukkan masih dalam range yang ada pada sertifikat kalibrasi, maka neraca belum perlu direkalibrasi. Tetapi apabila berat yang ditunjukkan sudah berada di luar range yang dinyatakan pada sertifikat kalibrasi, maka itu tandanya neraca sudah perlu direkalibrasi. Baik, kita akan tinjau sekarang peralatan laboratorium uji apa saja yang cukup diverifikasi oleh laboratorium uji sendiri. Di sini, dalam kata verifikasi, saya beri garis miring kalibrasi, karena kadang-kadang istilah ini dicampur adukan oleh para personel laboratorium uji. Sebentar kita akan lihat apa perbedaan dalam prakteknya dari kedua kata ini. Kita mulai dulu dengan alat gelas berukuran. Alat gelas berukuran terdiri dari vol pipet, labu takar, buret. Memang dianjurkan bahwa laboratorium uji menggunakan peralatan gelas kelas A. Pada peralatan gelas kelas A, dalam alatnya sendiri oleh pabrik pembuat alat gelas tadi sudah dicantumkan
plus minus. Sebut saja, kita lihat di sini dari ini adalah volt pipet 50 mili tertera plus minus 0,05 mili 20 derajat Celcius. Jadi, apabila keadaannya seperti ini, laboratorium cukup memverifikasi alat gelas yang dibelinya. Kapan verifikasi itu dilakukan? Begitu alat gelas baru dibeli, belum digunakan. Verifikasi peralatan gelas dapat dilakukan dengan neraca terkalibrasi dan dilakukan dalam ruang yang terkontrol suhunya. Di sini dikatakan Iwaki sebagai pabrik pembuat alat gelas melakukannya pada suhu 20 derajat Celcius. Sediakan ruang timbang, atur suhunya pada 20 derajat Celcius. Kalau kita akan memverifikasi labu takar, kita bisa timbang labu takar kosong. Kemudian isi dengan Aquades sampai tanda batas, timbang kembali. Dari kedua berat yang tercatat, yaitu berat labu takar kosong dan berat labu takar yang sudah diisi air sampai tanda batas, kita mendapatkan berat air yang mengisi labu takar sampai tanda batas. Cari BJ air dalam handbook pada suhu tercatat. Volume air dapat dihitung dari berat air dibagi BJ. Bandingkan volume yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan range volume yang ada pada labu takarnya. Itu kalau labu takar. Tapi kalau volt pipet seperti ini, tentunya yang ditimbang harus pertama-tama beker glass kecil yang volumenya pasti lebih dari 50 mili ataupun Erlenmeyer kecil. Karena kita tidak bisa menimbang volt pipet dalam keadaan kosong, mungkin itu bisa kita lakukan dalam keadaan kosong, tapi bagaimana dalam keadaan terisi? Volt pipet akan ditimbang. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah timbang wadah kosong berupa beker glass atau Erlenmeyer, pipet, Aquades dalam volt pipet sampai tanda batas, masukkan atau turunkan air dari volt pipet ke dalam labu takar atau Erlenmeyer kosong tadi. Timbang kembali dan selanjutnya persis sama seperti yang dilakukan dengan labu takar kosong. Pertanyaannya berlanjut kemudian, bagaimana halnya dengan mikropipet dan mikroburet? Karena namanya mikro, tentunya yang cairan yang keluar dari pipet akan sangat kecil, yang mungkin tidak mencapai ketelitian dari neraca yang dipunyai laboratorium uji. Kalau ini kasusnya, maka terpaksa mikropipet dan mikroburet harus dikalibrasikan pada laboratorium kalibrasi terakreditasi yang punya sarana untuk melakukannya. Kita beralih pada alat misalnya pH meter. Diandaikan suatu laboratorium uji membeli sendiri standar buffer pH 4, 7, dan 10. Pertanyaannya, apakah dapat laboratorium uji mengkalibrasi sendiri peralatan pH meternya?
Tentu dapat. Tapi sekarang, apakah ini disebut kalibrasi atau verifikasi? Yang sering kita dengar, kalibrasi pH meter dan bukan verifikasi pH meter. Mengapa? Karena dengan membeli standar buffer pH 4, 7, dan 10, laboratorium melakukan adjust, yaitu penyetelan terhadap pH meter sehingga penyimpangan atau kesalahan pH meter dapat dibuat sekecil mungkin. Maksud sekecil mungkin di sini tidak melebihi batas kesalahan atau toleransi yang diizinkan. Tapi adjust hanya bisa dilakukan untuk alat ukur yang memang memiliki fitur atau fungsi adjust. Ada alat lain di dalam laboratorium uji berupa instrumen yang digunakan pada analisis perbandingan. Kita kaji dulu apa itu analisis perbandingan. Pada analisis perbandingan, respon analit atau measurement dari larutan sampel dibandingkan terhadap respon sama yang dihasilkan larutan standar dengan konsentrasi tertentu. Instrumen untuk analisis perbandingan tidak perlu dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi terakreditasi, melainkan cukup diverifikasi oleh laboratorium uji sendiri. Alat instrumen apa yang dimaksud? Dapat disebutkan di sini ada spektrofotometer UV vis, spektrofluorometer, AAS, ICP, GC, dan HPLC. Dalam hal ini memang sering terdengar istilah yang kurang tepat atau tidak tepat. Sering laboratorium uji mengatakan kami melakukan kalibrasi terhadap peralatan spektro UV vis. Menggunakan apa? Holmium oxide untuk kalibrasi panjang gelombang, lambda, larutan kalium dikromat dalam 0,005 mol per liter H2SO4 untuk kalibrasi absorbansi di daerah UV dan larutan Cu sulfat dalam asam sulfat 1% untuk kalibrasi absorbansi di daerah visible. Laboratorium uji tahu holmium oxide yang digunakan mempunyai panjang gelombang acuan sebagai dinyatakan berikut ini. Laboratorium uji memang dapat memperoleh nilai koreksi, tapi laboratorium tidak dapat melakukan adjust seperti halnya pada pH meter yang sudah diuraikan pada slide sebelumnya. Mengapa? Karena di sini tidak ada fitur adjust. Tapi mengapa meskipun laboratorium uji tidak melakukan adjust, tidak perlu tadi dikatakan alat ini dikalibrasikan pada laboratorium kalibrasi terakreditasi? Jawabnya adalah karena pada analisa spektrofotometer UV vis dilakukan analisis perbandingan.
Jelasnya, misal pada verifikasi panjang gelombang yang dilakukan, terjadi pergeseran lambda. Katakan, nilai yang seharusnya 333,7 plus minus 0,6, ternyata waktu dicek jatuh pada angka 333,2 nanometer. Tetapi pada analisis perbandingan, karena pengukuran baik standar maupun sampel diukur pada panjang gelombang yang sama, yang sedikit bergeser tadi menjadi 332,2 nanometer, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Asalkan angka 333,2 nanometer masih masuk dalam rentang 333,7 plus minus 0,6 nanometer. Jadi, dalam hal ini, laboratorium uji tidak melakukan baik koreksi maupun adjust. Dia hanya memverifikasi panjang gelombangnya. Kemudian, pertanyaan berlanjut. Apakah dengan melakukan hal tersebut di atas, laboratorium uji memperoleh ketidakpastian dari melakukan verifikasi pada panjang gelombang? Juga tidak. Apabila laboratorium tidak melakukan adjust dan tidak memperoleh ketidakpastian, berarti laboratorium bukan melakukan kalibrasi terhadap spektrofotometer UV Vis-nya. Laboratorium hanya melakukan verifikasi bahwa alat dalam keadaan siap untuk dipakai mengukur. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah memeriksa kesesuaian sistem peralatan. Apabila sahabat laboratorium mempersoalkan lebih lanjut, mengapa sering digunakan istilah kalibrasi yang tadi saya nyatakan kurang tepat? Hal ini disebabkan karena pada analisis perbandingan, pada saat laboratorium membandingkan respon analit atau measurement dari larutan sampel terhadap respon yang sama yang dihasilkan larutan standar dengan konsentrasi tertentu, umumnya dikonstruksi kurva kalibrasi. Apa itu kurva kalibrasi? Kurva kalibrasi merupakan hubungan antara respon instrumen dan sejumlah konsentrasi tertentu analit berupa larutan seri standar yang sudah diketahui. Dari kurva kalibrasi akan didapatkan nanti persamaan garis, sering disebut garis regresi, yang menyatakan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi. Mengapa dalam hal ini digunakan istilah kurva kalibrasi dan bukan kurva verifikasi? Coba kita lihat pada gambar dari kurva kalibrasi. Pada apsis ada nilai konsentrasi larutan seri standar, sumbu X ini biasa disebut, sedangkan pada sumbu Y tertera nilai dari respon alat. Bisa berupa absorbansi, luas puncak, ataupun tinggi puncak, ataupun intensitas cahaya. Apapun bisa dipakai sebagai respon, tergantung metodenya. Kemudian dari titik-titik bertebaran
yang diperoleh dari nilai respon untuk setiap larutan seri standar, dicarilah persamaan garis regresi, yaitu persamaan garis yang menyatakan hubungan antara konsentrasi dan, dalam gambar ini, absorbansi. Kemudian, coba lihat, pada garis regresi dilakukan adjust. Adjust dari apa? Dari titik-titik berwarna merah yang terletak kadang di atas garis, kadang di bawah garis, dibawa masuk pada garis. Jadi, titik-titik merah menjadi titik-titik yang tepat ada pada garis. Itu jawabannya. Kurva ini dinamakan kurva kalibrasi dan bukan kurva verifikasi. Saya harap dengan penjelasan ini menjadi clear apa yang dimaksud dengan kalibrasi dan apa yang dimaksud dengan verifikasi, dan bagaimana laboratorium uji dapat mengklaim apa yang dilakukannya memang kalibrasi atau hanya verifikasi. Juga, kapan suatu alat ukur perlu dikalibrasi oleh laboratorium uji, dan sebaiknya itu dilakukan pada laboratorium kalibrasi terakreditasi, dan alat ukur apa saja yang cukup diverifikasi oleh laboratorium. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menjelaskan, seandainya timbul lagi pertanyaan, diandaikan suatu laboratorium uji punya kalibrator yang tertelusur ke SI. Laboratorium uji punya personil yang mampu melakukan kalibrasi. Apakah boleh laboratorium uji mengkalibrasikan, bukan memverifikasi ya, mengkalibrasikan alatnya oleh personil laboratorium sendiri? Hal ini memang dimungkinkan, tapi untuk itu laboratorium uji harus melaporkan pada badan akreditasi bahwa kalibrasinya dilakukan internal. Dan atas dasar laporan tadi, badan akreditasi akan menyertakan asesor laboratorium kalibrasi pada tim dari asesor laboratorium uji pada saat laboratorium uji tadi di-assess. Mengapa harus ada asesor laboratorium kalibrasi ikut di sana? Karena yang akan dilihat adalah kemampuan dari personel laboratorium uji, apakah benar dia mampu. Meskipun dia sudah bisa menunjukkan sertifikat sebagai petugas kalibrasi, hal ini harus diyakinkan oleh asesor bahwa dia mampu melakukan kalibrasi dengan benar. Dan yang bisa mengaksesnya hanya asesor laboratorium kalibrasi. Karena misal saya sebagai asesor laboratorium uji, saya tidak punya kompetensi untuk melihat apakah personil laboratorium pengujian tadi telah melakukannya dengan benar atau tidak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam ulasan mengenai kalibrasi versus verifikasi pada laboratorium uji.
Terima kasih atas perhatian semua praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang akan